Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, masih ingatkah kalian tentang pertidaksamaan linier satu variabel? Persamaan linier satu variabel itu variabelnya hanya satu, X atau Y atau apa aja, yang penting hurufnya hanya satu dan pangkat variabelnya tidak ditulis, artinya pangkatnya satu. Kemudian memiliki tanda ketidaksamaan, bisa lebih besar, kayak ini seperti ini lebih besar, bisa lebih kecil, besar sama atau kecil sama atau tidak sama dengan. Nah, tanda ketidaksamaan atau pertidaksamaan terdiri dari, kalau ini lebih kecil ini, kalau kita kasih tanda atasnya K jadi kurang atau kecil, jadi artinya kurang dari. Kalau ini kita kasih angka jadi B besar, berarti lebih dari. Ini kecil sama bisa dibaca kurang dari atau sama dengan, tidak lebih dari atau paling banyak. Besar sama ini bisa dibaca lebih dari atau sama dengan, tidak kurang dari, paling sedikit. Kalau tanda yang sama dengan dikasih garis lagi berarti tidak sama dengan. Contoh masalahnya, Pak Ahmad membangun rumah di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 30 meter dan lebarnya 2Y tambah 1. Jika luas tanah Pak Ahmad tidak lebih dari 150 meter persegi, berapakah lebar tanah Pak Ahmad yang paling besar? Berarti ini jika luas tanah Pak Ahmad tidak lebih dari, berarti tidak lebih dari ini tandanya adalah kecil sama, jadi tidak lebih dari, berarti tandanya adalah kecil sama. Penyelesaian nanti setelah kita bahas tentang pertidaksamaan linier satu variabelnya. Mari mengamati. Nah, misalkan untuk penjumlahan, jika A kecil dari B, maka A tambah C kecil dari B tambah C. Nah, seperti ini misalkan nih, A kecil dari B. Nah, masing-masing ruas ini kita tambah dengan C. C itu suatu bilangan berapa aja. A tambah C lebih kecil dari B tambah C. Nah, seperti itu ya. Jadi jika kita kedua ruas kita tambahkan dengan bilangan yang sama-sama C, maka jika A kecil dari B, maka A tambah C juga kecil dari B tambah C. Begitu juga untuk yang ini, A besar dari B. Nah, yang A ini kita tambah dengan C, yang sebelah kanannya B juga kita tambah dengan C, tandanya akan tetap A tambah C lebih besar dari B tambah C. Kalau untuk yang pengurangan, jika A kecil dari B, maka A dikurang C kecil dari B dikurang C. Ya, sama ya. Kemudian yang jika A besar dari B, yang ruas kiri kita kurangkan dengan C, yang ruas kanan kita kurangkan dengan C, tandanya tetap lebih dari. Nah, bagaimana dengan sifat ketidaksamaan dalam perkalian? Apakah sama? Nah, kita lihat. Jika A besar dari B, maka A dikali C lebih besar dari B kali C. Ini kan A, misalkan di atasnya ini A lebih besar dari B. Nah, yang A kita kalikan dengan C lebih besar juga dengan B kita kalikan dengan C. Nah, perhatikan jika A besar dari B, maka A dikali min C kecil
lebih kecil dari B dikali min C. Kalau dikalikan dengan bilangan negatif, tandanya berubah dari besar menjadi kecil. Nanti untuk lebih jelasnya kita coba dengan contoh soal. Misalkan misalkan A lebih besar dari B. Kalau A-nya itu lebih besar dari B, kita ambil misalkan berapa? 4 lah ya. 4 lebih besar dari 3 misalnya. Berarti A-nya 4, B-nya 3. A-nya ganti dengan 4. B-nya ganti dengan 3. Berarti kalikan dengan min. 4 dikali min 2 misalkan. Yang ini 3 kita kalikan juga dengan min 2. 4 kali min 2 min 8. 3 kali min 2 min 6. Nah, min 8 ini lebih kecil dari min 6. Jadi tandanya berubah. Tadinya di sini besar, maka di sini jadi tandanya lebih kecil. Jadi perkalian pertidaksamaan jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Nah, ini contoh-contohnya untuk yang penjumlahan tadi. Min 4 kecil dari 2. Min 4 kita sama-sama kita tambahkan dengan 3 di kiri dan di kanan. Min 4 tambah 3, min 1. 2 tambah 3, 5. Min 1 juga lebih kecil dari 5. Untuk yang kecil, min 1 kecil dari 2. Kedua ruas kita kurangkan dengan 5. Min 1 kurang 5, min 6. 2 dikurang 5, min 3. Min 6 lebih kecil dari min 3. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, tandanya tidak berubah. Nah, sekarang yang tadi perkalian. Min 4 kecil dari 2. Nah, ke ruas kirinya min 4 kita kalikan dengan 3. Ruas kanan juga dikalikan 3. Min 4 kali 3 min 12. 2 kali 3 6. Min 12 lebih kecil dari 6. Ini kita kalikan dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaannya tetap dari atas sampai ke bawah tetap. Kemudian jika ini min 4 kecil dari 2, yang ruas kiri kita kalikan dengan min 2, yang ruas kanan juga kalikan dengan min 2. Min 4 dikali min 2, 8. Lebih kecil titik-titik. Ini 2 kali min 2, min 4. Min kali min plus 8 lebih besar dari min 4. Tandanya tadi kecil berubah menjadi besar. Jadi jika dikali dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaan berubah. Ya, bisa berubah dari kecil menjadi besar atau dari lebih besar menjadi lebih kecil. Sekarang kita lihat untuk pembagian. Min 4 kecil dari 2. Nah, kedua ruas kita bagi 2. Min 4 dibagi 2, min 2. 2 dibagi 2, 1. Tetap ya, kalau dibagi dengan bilangan positif, tandanya tetap min 2 kecil dari 1. Sekarang min 4 kecil dari 2. Sama-sama kita bagi dengan min 2. Min 4 dibagi min 2, 2. 2 dibagi min 2, min 1. 2 lebih besar dari 1. Tadi tandanya kecil, yang ini kecil, berubah tanda menjadi lebih besar karena dibagi dengan bilangan negatif. Nah, sekarang contoh permasalahannya. Pernahkah kalian melihat poster film di bioskop? Untuk menonton film biasanya terdapat batasan umur sesuai film yang sedang diputar. Apakah kalian tahu arti kalimat 16 tahun ke atas? Berarti untuk anak yang 16 tahun ke atas boleh menonton film itu. Berarti tandanya besar sama ya, minimal dia umurnya 16 tahun baru bisa menonton. Arti dari kalimat 16 tahun ke atas adalah yang boleh menonton film tersebut adalah orang yang sudah berusia lebih dari atau sama dengan 16 tahun. Nah, kalau kita tuliskan dengan kata-kata, jika kata-katanya dipisahkan akan menjadi 16 tahun ke atas. Usia penonton lebih dari atau sama dengan 16 tahun. Dengan model matematikanya, usia penonton lebih dari atau sama dengan, tandanya kita ganti dengan seperti ini, lebih besar atau sama dengan
16 tahun. Mari kita lihat kegiatan berikut. Nah, ini ada kata-kata. Aku punya teman bernama Bagus, pernah lomba nyanyi di Asia Bagus. Ingin memperoleh hasil kinerja yang bagus, ya harus giat bekerja biar penilaiannya bagus. Nah, sekarang kita coba lihat kegiatan 1. Pertidaksamaan X kurang 5 kecil dari 2X tambah 1. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. X kurang 5 kecil sama 2X tambah 1 sama dengan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Berarti pertama kita hilangkan min 5 dulu. Menghilangkan min 5 berarti kita tambah 5. Kanan juga kita tambah dengan 5. Nah, X kurang 5 tambah 5, min 5 tambah 5, 0. Berarti di sini tinggal X. Di sini 2X tetap ada, 1 tambah 5, 6. Nah, sekarang agar 2X di kanan nggak ada, berarti kita pindahkan, menghilangkan 2X di kanan, berarti ini kita kurangkan 2X. Nah, yang di sini juga kita kurangkan dengan 2X, berarti tambah min 2X. X tambah min 2X hasilnya min X. 2X kurang 2X habis, berarti tinggal 6. Ini karena dia min, kita bagi dengan min 1. Ini kita bagi min 1, ini kita bagi min 1. Min X bagi min 1, X. Oh, dia di sini. Di sini kita bagi min 1, di sini 6 kita bagi dengan min 1. Min X bagi min 1, X. 6 bagi min 1, min 6. Tandanya berubah dari lebih kecil menjadi lebih besar. Berikutnya. Nah, kegiatan 2. Sebuah truk angkut dapat menampung kotak dengan berat tidak lebih dari 1,5 ton. Tidak lebih berarti tandanya adalah kecil sama, tidak lebih. Jika sebuah kotak beratnya 15 kg, maka berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut oleh truk tersebut? Misalkan X 1 kotak, tidak lebih dari, tandanya ini tidak lebih dari. Mengganti kalimat yang menyatakan jumlah dengan tanda. Truk angkut dapat menampung kotak dengan berat tidak lebih dari 1 ton. Tidak lebih berarti jawabannya adalah kecil sama. Jadi 15 kali kotaknya kecil sama 1 ton. 15 dikali X kecil sama 1,5 ton. Ini harusnya di sini 1,5 ton juga ya. 15 kali X kecil sama 1,5 ton. 15 kali X 1,5 ton dijadikan kilogram, 1.500 kilogram. Ini sama-sama dibagi dengan 15. 15 bagi 15, 1. Ini berarti X kecil sama 15 bagi 15, 1. Jadi X kecil sama 100. Nah, ini yang tadi, Pak Ahmad akan membangun rumah di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang, yang panjangnya 30 meter dan lebarnya 2Y tambah 1. Jika luas tanah Pak Ahmad tidak lebih dari 150 meter persegi, berapakah lebar tanah Pak Ahmad yang paling besar? Biaya untuk membangun 1 meter persegi dibutuhkan uang 4,5 juta rupiah. Berapakah biaya maksimal yang harus disediakan Pak Ahmad jika seluruh tanahnya dibangun? Jadi Pak Ahmad akan membangun rumah di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Panjangnya 30, lebarnya 2Y tambah 1. Berarti kalau luas berarti panjang kali lebar. Panjang kali lebar sama dengan luas. Panjangnya 30 kali lebar. Lebarnya 2Y tambah 1. Berarti dia tidak lebih dari berarti kecil sama 150.
Nah, kita kalikan nih 30 kali 2Y 60Y. 30 kali 1 30. Kecil sama 150. 60Y tambah 30 kurang 30 kecil sama 150 dikurang 30. 60Y kecil sama 120 dibagi 60, ini juga dibagi 60. Y kecil sama 12 bagi 6 2. Jadi dapat Y nya 2. Kita masukkan lebar tadi, lebar kan 2Y tambah 1, berarti 2 dikali 2 ditambah 1. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Jadi lebarnya adalah 5 meter. Kok jadi sama? Ya benar. Kecil sama ya, kecil sama. Biaya untuk membangun 1 meter persegi dibutuhkan uang 4,5 juta. Oh ini lebarnya, panjangnya 30, lebarnya ini berarti luasnya itu berarti panjang kali lebar sama dengan 30 dikali 5. 30 kali 5, 3 kali 5 15, 150. Luasnya tidak lebih ya, tidak lebih berarti kecil sama 150. Nah, biayanya untuk membangun 1 meter dibutuhkan 4,5 juta. Berapakah biaya maksimal? 4,5 juta berarti ini kalikan 4,5 juta atau 4.500.000 rupiah. Nah, ini tinggal kalian kalikan berapa. Oke, kita lanjutkan. Bagaimanakah tanda ketidaksamaan dalam suatu pertidaksamaan dapat berubah? Jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaan berubah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ini tidak usah. Nah, nanti kerjakan latihan yang 1, 2, 3 aja. Terima kasih, semoga bisa membantu untuk menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan linier satu variabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.